Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Ini adalah Jalan Otista Raya dan kita berada di sisi selatan menjelang ke arah Cawang. Tampak di bagian kiri depan terdapat box-box beton berbentuk huruf U dan itu biasanya dikenal dengan nama U-Ditch. Box tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan dari saluran air atau drainase yang ada di sekitar Jalan Otista Raya sisi barat. Selain dari box-box di sini, kita melihat ke bagian atas ya, antara tiang dengan tiang terdapat kabel-kabel udara yang cukup banyak dan lumayan agak sembraut pada saat bertemu di tiang-tiang yang ada. Area konstruksi di sini dalam proses perbaikan saluran drainase ditutup dengan seng-seng yang dipasang pada kayu. Kemudian ada informasi bahwasannya mohon maaf jalan Anda terganggu. Nah, bagi sahabat kami yang melewati Jalan Otista Raya dari arah PGC, dari arah Cawang ya dan seterusnya, mungkin bisa menghindarinya terutama pada jam-jam pagi ya atau jam kerja dan juga pada saat sore hari. Di sini terdapat satu ekskavator yang sedang bekerja melakukan pengerukan dari Jalan Otista Raya di sisi pinggir di bekas saluran drainase yang ada ya, yang lama. Hasil pengerukan dari saluran tersebut akan berbentuk seperti lubang yang dapat dimasukkan kotak-kotak dari U-Ditch atau beton-beton kotak berbentuk huruf U, kemudian disusun rapi dan membentuk sebuah saluran serta ditutup bagian atasnya seperti yang ada di samping. Material-material juga disiapkan pada sisi pinggir jalan ya, setelah nantinya proses dari pembuatan saluran baru selesai maka akan ditimbun dan akan dirapikan. Baik, kita akan lihat di sisi kiri dari jalan. Di sini harusnya ada saluran air ya di bagian bawah sana, di bawah dari jalur trotoar. Namun mungkin ya sudah tertutup dengan konblok, kemudian lagi tertutup dengan beton yang berada di depan ruko-ruko di mana juga dipakai untuk parkir. Seperti kita ketahui, saluran air itu biasanya memiliki penutup. Nah, di sini di trotoar yang sudah lebih bagus, kita melihat penutup-penutup dari saluran air yang cukup rapi dan mungkin mudah diangkat ya. Karena kalau tutupnya sudah tidak kelihatan, hancur dan lainnya akan agak menjadi kendala, terutama pada saat melakukan maintenance dan operasional dari si salurannya sendiri. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Dan kita melihat lagi beberapa waktu setelahnya masih ada pekerjaan di sekitar sini untuk kelanjutan dari penyelesaian saluran air yang baru di sekitar Otista. Tanpa ada truk ya yang bersiap membawa hasil kerukan dari si ekskavator dan juga petugas dari Alkal atau alat dan perbekalan. Susunan U-Ditch jauh lebih rapi sekarang, tinggal dilakukan penimbunan lalu dilakukan perapian. Petugas dari pemadam kebakaran dan juga petugas dari PPSU berada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih ada. Nah, di bagian atas dari U-Ditch tadi sudah sampai di sekitar sini, sudah terpasang dengan rapi. Jadi box yang berbentuk huruf U itu ditaruh ke dalam tanah, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan box lagi. Di sini ada pohon yang tebang ya. Petugas PPSU itu di bagian kanan melakukan pembersihan dan perapian kawasan jalur Transjakarta yang ada. Nah, makin kemari untuk saluran kabel udara ya, kabel udara
cukup banyak di sekitar sini, dan kita harapkan untuk bisa juga masuk ke dalam saluran SJUT yang berada di pinggir kiri di sekitar jalur sepeda. Di situ ada kotak-kotak yang seperti ini. Ini adalah saluran SJUT yang sudah disiapkan, sarana jaringan utilitas terpadu. Utilitas itu adalah jaringan-jaringan yang terkait dengan mungkin PLN ya, jalur data dan seterusnya. Kalau kita terus ke arah Kampung Melayu, hal yang sama juga kita akan temukan di mana di bagian sisi pinggir jalan ya, kabel-kabel walaupun ada yang diikat, namun beberapa lokasi masih menjuntai. Seperti ini. Kemarin kita sempat membaca ya informasi di media bahwasanya di bulan Januari salah satu mahasiswa ya melewati area jalan di Pangeran Antasari, lalu di jalan tersebut ada kabel. Sebenarnya kabelnya cukup tinggi ya, namun karena terbawa oleh truk yang lebih tinggi lagi sehingga kabelnya itu akhirnya turun ke bawah dan di belakang ditabrak oleh kendaraan mobil ya, roda 4. Kemudian karena kabel tersebut menyangkut di mobil, pada saat mobilnya lewat maka kabelnya mengayun ke belakang dan mengenai satu pengendara motor yang saat ini masih dalam pengobatan. Nah, hal-hal tersebut adalah salah satu yang perlu dilakukan. Kabel-kabel udara untuk dimasukkan ke dalam tanah karena ternyata cukup berbahaya ya, terutama pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menyangkut nyawa manusia ya. Nah, seperti di sini kabel-kabelnya itu hanya diikat ya, walaupun masih banyak yang bergelantungan kemudian menyeberang sana sini. Yang ini malah di atas kita barusan juga cukup rendah. Bila dilewati oleh kendaraan yang sangat tinggi maka akan tersangkut. Biasanya yang kita lihat truk-truk besar ya, kadang-kadang ada yang masuk ke dalam area-area jalan yang bukan jalan protokol, jalan-jalan di rumah penduduk. Kemudian kabel udaranya cukup rendah, maka biasanya ada yang membantu menaikkan kabel menggunakan galah ke atas lebih tinggi dari si truk. Bila tidak dilakukan, maka kabel akan tersangkut dengan truk, kabel bisa putus ataupun kejadian yang sama di Pangeran Antasari dapat berulang. Ini adalah jalan Jatinegara Barat dan kita melihat kabel udara persis berada di bagian atas dari ruko-ruko yang ada. Bahkan ada yang sampai ke arah bawah nih kalau kita perhatikan. Nah, hal tersebut terjadi di sisi kiri atau sisi barat dan sisi timur di jalan kita yang lewati saat ini ya. Ini terlepas dari yang lawan arah di sekitar sini. Memang paling enak di sini lawan arah karena langsung dekat menuju ke Jalan Kampung Pulo. Karena habis dari pasar kemudian nyebrang sedikit lawan arah seperti ini. Di bagian kiri ini sudah seperti pohon kabel dan di sana juga terdapat kotak-kotak warna hitam enclosure yang berisi fiber optik biasanya yang disambung-sambungkan menuju ke gedung, menuju ke lokasi-lokasi lainnya. Dan di bagian sini juga menjuntai ke bawah seperti ini, di bagian Indomaret ya, bagian Alfamart dan seterusnya. Yes, di beberapa lokasi Pemprov DKI lewat Dinas Bina Marga juga melakukan pemotongan terhadap kabel-kabel udara yang berjuntai di sekitar Jalan Mampang dan juga Jalan Tendean, karena hal tersebut sudah sangat padat ya di pinggir jalan dan bisa mengakibatkan bahaya bagi para pengendara. Beberapa waktu belakangan kita melihat adanya pengecatan ulang ya, kemudian pembersihan jalan, trotoar dan lainnya. Lalu ada proses pengaspalan di beberapa area untuk menyambut KTT ASEAN dan juga tentunya membuat Jakarta lebih baik bagi para pengendara.
dan juga para pejalan kaki. Nah, untuk area ini masih di Otista ya, area di sekitar Sodetan Ciliwung kita hanya melihat satu kabel yang melintas ya. Ini sudah cukup sangat bersih. Dan area sodetannya sendiri sudah diresmikan oleh Pak Presiden ya minggu lalu, kemudian masih tertutup buat masyarakat. Hanya saja kita dapat melihat dari sisi luar, area ini sudah menjadi area terbuka hijau di sekitar Bidara Cina. Di dalam dari area sodetan bukan hanya terowongan yang dapat mengalirkan air ke Kali Ciliwung, juga terdapat area bermain, kemudian pepohonan besar, dan shelter-shelter yang dapat dipergunakan nantinya oleh para pengunjung. Area ini mungkin akan jadi kawasan ekowisata, jadi ada kawasan ekologi dan ada kawasan wisatanya. Sodetan Ciliwung sendiri ada di depan sana, itu memiliki panjang terowongan dari arah Bidara Cina ke arah Kali Cipinang atau Kebon Nanas 1,27 meter. Nah, dari tahun 2013 sampailah saat ini akhirnya Sodetan Ciliwung selesai, sehingga mudah-mudahan membawa dampak positif bagi penanganan banjir Jakarta secara keseluruhan untuk mengurangi volume air yang mengalir secara besar menuju ke arah hilir, serta membuat rumah-rumah yang berada terutama di bantaran Kali Ciliwung terendam banjir dan mengakibatkan kerugian. Baik, kita pantau bersama perkembangan dari pemasangan UDIG di Otista, dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.